Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Muhammad Zaki dari kelas 12 IP1. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi, yaitu mengenai tokoh Islam, pahlawan Islam di Indonesia, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas mengenai Sultan Hasanuddin adalah latar belakangnya terlebih dahulu. Sultan Hasanuddin ini lahir di Makassar pada 12 Januari 1631 dengan nama asli Muhammad Bakir Ilmalombasi dari Matawang Karing Bonto Mangape. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Sultan Goa Talo ke-15 dengan ibundanya yaitu Isabe Lokmo Daeng Tokuntu. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin ini sudah dikenal cerdas sejak kecil, dikarenakan ayahnya itu sejak dulu sering membawanya ke masjid dan juga melakukan pertemuan-pertemuan negara, sehingga menciptakan Sultan Hasanuddin kecil itu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kemungkinan juga dia juga memiliki kemampuan berdagang yang sangat baik, sehingga masyarakat atau orang-orang di luar sana pun sangat mengenal Sultan Hasanuddin, dan koneksi-koneksi Sultan Hasanuddin ini jauh melebihi dari Pulau Makassar itu sendiri. Nah, selain hal itu juga Sultan Hasanuddin ini cakap sekali dalam diplomasi dan juga strategi perang, karena oleh ayahandanya sering dibawa dalam pertemuan-pertemuan dengan para petinggi-petinggi dari kerajaan lain. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin ini diangkat jadi raja pada umur 22 tahun 1653, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwasannya Sultan Hasanuddin ini diangkat pada umur 24 tahun atau 1665. Nah, kemudian dalam masa kepemimpinannya Sultan Hasanuddin ini menghadapi suatu permasalahan, yaitu adalah upaya Belanda untuk memonopoli rempah-rempah dan juga ekonomi di Makassar, rempah-rempah di Makassar dan juga di Maluku. Hal ini dilakukan setelah dilakukannya perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan juga orang-orang Portugis. Nah, kemudian perang yang dilakukan Hasanuddin dengan Belanda ini memiliki beberapa tahap periode waktu. Yang pertama itu ketika 1660 VOC ini menyerang Sultan Hasanuddin atau Kesultanan Goa, akan tetapi gagal dihadang oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian 1667 Belanda kembali menyerang dengan dipimpin oleh Cornelis Spelman. Hal ini dapat mendesak kerajaan Goa dan juga Sultan Hasanuddin, sehingga membuat perjanjian Bungaya, yang mana perjanjian ini sangat merugikan kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin. Nah, akan tetapi Sultan Hasanuddin di sini tidak menyerah sama sekali. Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap Belanda, akan tetapi perlawanan Sultan Hasanuddin itu harus berakhir dengan buruk, dikarenakan benteng Sombaupo atau benteng terkuat yang dimiliki oleh kerajaan Goa itu harus takluk dikuasai Belanda pada tahun 1669, tepatnya 24 Juni 1669. Nah, akhirnya Sultan Hasanuddin menghembuskan napas terakhirnya pada 12 Juni 1670 akibat penyakit ari-ari. Sekian pemaparan materi saya mengenai Sultan Hasanuddin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.